Dan akhirnya kita pun membawa pertarungan sengit ini, balapan ini menuju ke putaran terakhirnya gitu. Kalau mungkin di MotoGP ya, di final lapnya gitu kan teman-teman kan. Dan ya kita sudah melakukan semua yang kita mampu lakukan. Dan gue gak bisa lebih bangga lagi sama Liverpool. Jadi luar biasa sekali buat Liverpool. What's going on everybody, welcome back to my YouTube channel, me Steven KW teman-teman. Yes, balik lagi bareng gue teman-teman ya kan. Sebuah pertandingan yang luar biasa tadi malam, dengan segala rotasinya, dengan segala hal yang terjadi. Tapi Liverpool berhasil pulang dari St. Mary di pertandingan kandang terakhir Soton dengan skor 2-1. Permainan yang bukan yang terbaik, jelas bukan yang terbaik, but we did the job gitu kan. Luar biasa banget. Gua happy banget buat match tadi malam gitu. Itu bukan sesuatu yang luar biasa, tapi itu menurut gue luar biasa sekali dengan melihat situasi dan kondisinya ya kan. Tapi sebelum kita pergi ke sana ngomongin tentang matchnya, gua mau ngomong yang pasti kalian juga kalau subscriber lama terutama lu pasti juga, ini orang ngapain tiba-tiba segini nih viewersnya anjing gitu kan. Terus gue juga kaget men, 20.000 something yang nonton video reaction itu. Ya mungkin karena itu video reaction gitu kan, jadi mungkin ya udahlah banyak yang nonton gitu. Tapi gimana pun juga gue thank you banget buat teman-teman sekalian, terutama yang subscriber yang baru nge-subscribe baru. Mungkin ada sekitar hampir 200 gitu kan. Terima kasih teman-teman, welcome to this channel, welcome to the family. Kita sesama sebagai fans Liverpool ya kan. Mungkin kita secara virtual lu dengerin gua ngebacot di sini, lu juga bisa tulis di kolom komen, gua balesin. At least kita bisa punya wadah untuk kita menyuarakan apa yang kita punya lah ya di hati kayak gitu maksud gua. Dan terima kasih teman-teman untuk sudah mensupport channel ini, bukan hanya untuk diri gue pribadi tapi untuk channel ini bisa berkembang sejauh ini. Thank you banget teman-teman. Dan gue juga harus ngomong dalam bahasa Inggris sedikit karena bukan hanya dari Indonesia tapi banyak banget yang dari luar negeri. So I have to say thank you to everyone from across the world, my fellow Liverpool fans, wherever you are guys, thank you very much. You might not understand what I'm saying in most of my videos, but still you watch my videos, the last one, yeah, thank you very much for all the positive comments. I like that, and I hope I can meet you guys one day. I don't know, but surely on October I will go to Europe. So maybe if you live in Europe, you can, you know, type a comment or you can send me a DM from my Instagram. It's Steven KW, STFN KWE. So yeah, yeah, thank you very much for all the support, and let's hope for the best for Liverpool this season so we can win the league and the Champions League as well. And also if you, yeah, you maybe you interesting in what I'm saying, and but you don't understand, you can maybe click the subtitle button, yeah, so maybe it will translate it itself. So I don't know, but yeah, thank you very much once again, and now I will back to talk in Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin lu nggak peduli dengan yang barusan gue bilang, bukan lu nggak ngerti, lu nggak peduli dengan gue bilang, it's okay, lu bisa skip aja. Tapi ya yang jelas gue bersyukur sekali ya. Sedikit aja pengalaman sebelum kita bahas ke matchnya. Sedikit pengalaman dari nobar kemarin itu bukan hanya nobar yang menarik, nobar yang seru, bukan dari segi viewersnya aja, tapi pengalaman di nobarnya juga menarik sekali teman-teman. Kenapa? Buat lu yang belum pernah nobar, sekali lagi gue sangat menganjurkan untuk lu nobar ya kan. Pertama, kemarin gue ada ketemu sama salah satu subscriber gue, Bro Aziz gitu, Aziz kalau nggak salah namanya. Shout out kalau lu nonton video ini. Kemarin gue ketemu sama dia, gue nggak nyangka gue ketemu, dan dia datang pertama sama temannya agak telat, terus dia datang sendirian, dia nggak ada orang yang bisa diajak ngobrol. Dia ketemu sama gua, dia nyapa gua, kita ngobrol, dan dia at least punya temen gitu. Gak kayak waktu dulu gua pergi nobar pertama kali gua sendirian men. Gua gak kenal siapapun, gua pergi ke sendirian, dan gua ngerasa kayak gimana caranya gua bisa masuk ke dalam lingkungan ini. Bukan hanya datang, tapi bisa bergabung di lingkungan ini. Jadi kalau one day lu ketemu lagi sama gua gitu kan, gua kebanyakan nobarnya di Surabaya. Ya, lu bisa kalau lu lihat gua sapa aja gitu, nggak apa-apa, kita ngobrol men gitu kan. I'm nobody, gua bukan siapa-siapa. Jadi lu bisa nyapa gua, kita bisa ngobrol bareng. Dan yang lebih keren lagi, waktu kemarin itu gua ngelihat ada orang yang bela-belain dari Lamongan, temen-temen. Lamongan itu adalah sebuah kota di Jawa Timur yang kalau ke Surabaya itu membutuhkan sekitar 1-2 jam gitu kan. Pertandingannya jam 11 malam 22.45, tapi doi, gua nggak tahu suami
istri atau masih pacaran, mereka berdua kayak fans Liverpool, dan mereka datang ke Deja Vu kafenya tempatnya, dan itu udah penuh jadi mereka nggak dapat kursi, dan mereka bela-belain berdiri, dan mereka kehujanan waktu datang tapi mereka nonton. Dan ini orang niat sih, menurut gue bilang ini orang niat gitu. Gue happy banget waktu Liverpool menang, gue happy tentu aja, tapi gue lebih happy lagi buat pasangan ini karena dengan segala gue bilang keniatan yang mereka lakukan, dan itu dibayarin lunas sama Liverpool seakan-akan gitu. Walaupun Liverpool menang bukan untuk mereka memang gitu kan, tapi kalau mau dilebay-lebayin gitu, kayak dibayar lunas sama Liverpool semua apa yang sudah mereka lakukan, pengorbanan dalam tanda kutip untuk datang nobar, merasakan atmosfernya, gak mau ketinggalan momennya, dan itu mereka pulang dengan happy banget, gue yakin. Lu keren bro, ya kan, lu datang dari Lamongan berdua langsung pulang, habis itu gue bilang luar biasa sih, ini orang top, mantap, luar biasa ya kan. Pertandingan semalam seperti yang kita juga ekspektasikan bersama, kalau Liverpool harus menang, dan gimana caranya pokoknya harus menang kan gitu kan ngomongnya. Dan memang terbukti tadi malam seperti ekspektasi kita bersama. Laga terakhir dari Soton di kandang sendiri, mereka tidak ingin bermain jelek tentunya di hadapan pendukungnya, dan mereka fight gitu kan. Apakah gol pertama dari Redmond itu sah karena Diogo Jota dilanggar terlebih dahulu, but it is what it is, sudah lewat juga. Tapi kita bisa mendapatkan 2 gol yang kita butuhkan, sangat cukup gitu, karena kita mau bikin 1000 gol. Kalau besok juga Aston Villa kalah lawan City nggak ada gunanya. Yang penting kita menang dulu. We put the pressure back on gitu kan ke Man City, untuk mereka bisa tampil di akhir pekan depan gitu kan melawan Aston Villa, dan mereka harus menang. Nggak bisa imbang, harus menang. Ya bisa sih imbang dengan catatan Liverpool juga nggak menang lawan Wolves, tapi gue berekspektasi kalau Liverpool akan menang, apalagi kita akan bermain di Anfield, jadi akan menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Kalau dari laga yang semalam, menurut gue yang keren adalah 9 pergantian yang dilakukan sama Jurgen Klopp, teman-teman. 9 orang yang mungkin jarang bermain bersama di laga yang kompetitif dengan pressure yang begitu besar. Wajib menang, nggak bisa imbang, harus menang gitu kan. Bermain tandang bukan kandang. Jadi itu menurut gue, apa yang dilakukan semalam itu gue sangat menilai itu tinggi menurut gue pribadi ya. Itu gue sangat menghargai. Itu sama seperti waktu Liverpool mengalahkan MU 4-0 buat gue. Mungkin terdengar lebay, but it is what it is, man. Maksudnya lu bayangin gitu, lu ada di lini tengah aja James Milner, Curtis Jones sama Harvey Elliott, itu aneh, jarang banget mereka di-combine bersama gitu kan. Di lini depan Minamino, Firmino sama Jota itu juga kayak jarang terjadi kalau nggak di Piala FA yang lawannya kayak bawah-bawah gitu kan misalkan. Tapi ini di laga sekompetitif ini gitu maksud gue. Jadi luar biasa sekali apa yang dilakukan sama Klopp, dan Klopp sendiri bilang kalau sampai itu kalah tanggung jawabnya di gua 100%, tapi kalau menang dan kita menang, kalian harus bangga sama para pemain ini, bukan apa-apa. Gue nonton Michael Owen ngomong sebagai pundit, dan menurut gue make sense gitu. Ketika lu sebagai pemain gitu kan, dengan standarnya Liverpool gitu, dimana lu harus tetap kompetitif, standar yang harus dijaga. Lu datang latihan tepat waktu, lu pulang mungkin paling terakhir karena lu pengen nunjukin ke pelatih kalau gua nih fit, man. Pakai dong kan gitu kan. Lu jaga pola makan lu latihan yang benar, pola tidur lu dijaga. Semuanya lu lakukan secara profesional seperti apa yang mungkin dilakukan sama pemain di starting 11, but still lu nggak dimainin, lu nggak masuk di bench. Kayak Minamino berapa kali nggak ada di bench, bukan di starting 11 aja, di bench tuh nggak masuk di squad yang bisa ditampilkan. Lu bayangin, dan bahkan beberapa pemain tidak dimainkan di most part gitu kan, kayak Oxlade-Chamberlain gitu, bahkan tadi malam pun nggak main gitu. Lu bayangin, tapi di suatu hari tiba-tiba Klopp panggil gitu beberapa orang itu kayak, guys, I need you to play this game. Gue butuh lu, dan somehow lu harus menang, men. Lu harus menang, dan gue percaya banget kalau lu bisa. Terus mungkin pemain ini bilang kayak, oke, akhirnya gue main gitu bersama dengan starting 11 yang the winning team gitu kan. Tapi tiba-tiba lu ngeliat kanan kiri terus kayak, loh, kok Harvey Elliott, loh, kok Curtis Jones, mungkin kayak gitu, kayak, kok pemain yang nggak biasanya. Oh, ternyata memang satu squad ini semua yang jarang bermain gitu kan. Lain kalau misalkan lu hanya melengkapi tim yang sudah panas gitu, udah siap, udah on fire, lu melengkapi, gampang ketariknya lu on fire. Ini semua pemain dingin gitu kan, jarang main, tiba-tiba disuruh on fire bersama gitu. Bisa nggak lu klik di momen yang bersamaan di pertandingan sepenting ini? Itu sebuah gambling yang besar sekali menurut gua, but
gue nggak bisa lebih bangga lagi sama para pemain Liverpool, sama tim ini. Gue nggak bilang sama klubnya aja, sama tim ini, di squad gitu kan. Squad dari mulai coaching staff sampai ke semuanya, itu luar biasa sekali apa yang mereka lakukan untuk mereka bisa ini bukan kedalaman squad yang luar biasa dari Liverpool gitu kan, bukan kualitas yang luar biasa, tapi fighting spiritnya, kolektifnya, rasa kekeluargaannya, kebersamaannya, itu yang itu rasa bahwa lu juga penting walaupun lu nggak main, lu memainkan peran, itu yang selalu digaungkan. Itu luar biasa banget, men. Gua nggak bisa lebih happy lagi dari match tadi malam. Gua ngeliat itu, gua happy sekali. Minamino itu 10 gol musim ini buat Liverpool. Lu bayangin gitu, itu luar biasa sekali, men. Harvey Elliott balik dari cedera, Curtis Jones pemain muda yang dikasih kesempatan di laga sepenting ini, James Milner yang udah tua digabungin sama bocah-bocah, Joe Gomez di sebelah kanan, Kostas Tsimikas di sebelah kiri, ya kan. Terus ada Minamino, Jota sama Firmino, kombinasi yang nggak biasanya juga gitu. Jadi ini luar biasa sekali dan dibayar lunas sama contohnya Minamino, dia bikin gol luar biasa. Satu operan bagus dari Gomez, walaupun gue tetap nggak suka sama Gomez, tapi operannya ke Jota diteruskan ke Minamino berakhir gol. Umpan dari Kostas Tsimikas again disundul sama Joel Matip, tuh luar biasa sekali. Permainan yang tidak sempurna dari Liverpool, jauh dari sempurna, but gua sangat bangga dengan tim ini. Apapun pencapaiannya di akhir musim, walaupun kita nggak menang Premier League sekalipun, gua tetap bangga dengan apa yang sudah dilakukan di musim ini sama this group of players gitu kan. Itu luar biasa sekali. Kayak gua rasa juga semua orang juga angkat topi buat Liverpool di musim ini dengan apa yang sudah mereka lakukan sejauh ini. Keren banget, teman-teman. Akan terdengar sedikit lebay, but it is what it is, man. Itu yang gua rasakan, itu yang gua lihat, gua happy sekali. Klopp memainkan apa ya, maksudnya kartu yang gambling yang luar biasa gitu. Nggak ada pemain-pemain pilar di bangku cadangan yang luar biasa. Maksudnya kayak ya ada Luis Diaz, ada yang bagus-bagus, ada tetap. Cuman maksudnya kayak nggak semuanya fit gitu loh. Kayak ya Mane nggak ada, Salah nggak ada, Van Dijk nggak ada, Fabinho nggak ada. Jadi agak ketar-ketir juga. Tapi we did the job gitu. Jadi luar biasa sekali buat Liverpool. Dan kita akan menuju ke pekan terakhir, teman-teman, dimana kita bisa memberikan pressure on to Manchester City, di mana dia harus menang, nggak bisa imbang. Ya bisa imbang atau bahkan kalah pun nggak apa-apa Man City. Kalau dengan catatan Liverpool juga kalah kayak gitu. Tapi gue ekspektasi ya kayak Liverpool nggak mungkin kalah lawan Wolves gitu ya. Itu ekspektasi gue gitu. Apalagi bermain kandang di pertandingan kandang terakhir di musim ini. Jadi gue berekspektasi kalau Liverpool akan menang. Dan ketika Liverpool menang, ya kita tinggal berharap gimana Man City bermain lawan Aston Villa. Kalau banyak di grup bilang udah nggak usah parkir bis lagi, parkir pesawat katanya. Parkir pesawat aja udah, pokoknya imbang aja. Selama Liverpool menang, City imbang, kita juara gitu. Dan West Ham nih emang PHP anjing. West Ham nih agak-agak PHP memang ya kan. Kalau seandainya itu kemarin Man City-nya kalah, itu lebih menarik lagi ya kan. Tapi ini cukup oke lah. Agak bikin deg-degan gitu. Menurut lu, yang gue mau tanya, lu tulis di kolom komentar. Menurut lu, akankah Klopp dan para pemain ini otaknya sudah ke Champions League dulu gitu kan? Tadi gue nonton Regista, Coach Justin bilang kayak menurut gue para pemain ini nggak mungkin kayak, kan rata-rata pasti kayak kalau bisa gue pengen main di final Champions League gitu. Yang mana bahkan peluangnya pun lebih besar gitu karena 50-50. Tapi kalau ini kan kita menang 1000 gol pun kalau Man City menang ya kita nggak juara gitu kan. Jadi apakah mereka akan all out, mereka akan kayak do everything on the field gitu? Apakah mereka akan rela sampai yang di tackling dan segala macam, atau mereka akan bermain hati-hati, terserah apa yang terjadi, toh kita juga nggak dalam posisi yang enak banget untuk juara di EPL, dan kita akan fokus di Liga Champions aja gitu. Menurut lu yang kayak gitu, atau menurut lu para pemain Liverpool akan fokus 100% dengan laga terakhir EPL gitu kan, tanpa memperdulikan kalau memang pertandingan ini kita harus nggak sengaja cedera, ya udah terjadi aja, pokoknya kita tetap fight habis-habisan gitu. Atau mereka akan sedikit ngerem, berhati-hati supaya mereka bisa maksimal di Champions League. Menurut lu gimana? Lu boleh tulis di kolom komentar. Kalau menurut gua pribadi mereka tetap habis-habisan sih menurut gua, karena peluangnya besar sekali, apalagi laga terakhir melawan Aston Villa yang menurut gue musim ini mereka sedang uptrend gitu. Nggak selalu menang tapi selalu uptrend. Menurut gue luar biasa banget apa yang dilakukan sama timnya Stevie G, terlepas dari dia legend Liverpool dan segala macam cerita indah itu. Tapi menurut gue secara objektif Aston Villa punya peluang untuk bisa at least bikin imbang Man City, bikin kerepotan Man City seperti yang dia lakukan bersama kita dua kali laga melawan Aston Villa. Bukan laga yang mudah, even itu bermain di kandang sekalipun itu laga yang sangat sulit buat Liverpool.
dan waktu itu bahkan kita hanya menang 1-0. Itu jadi menurut gua Aston Villa punya power untuk bisa bikin City kerepotan. Tapi pertanyaannya, City gua rasa nggak mungkin bermain yang hati-hati atau apa, mereka akan habis-habisan karena ini satu-satunya peluang mereka untuk juara. Dan juga mereka nggak ada lagi yang dipertaruhkan, nggak ada pertandingan final Champions League-nya. Jadi kalau mau cedera ya udah gitu. Kalau mau kartu merah dengan mempertahankan keunggulan ya sudah gitu maksud gue. Jadi ini akan jadi menarik sekali. Akhir musim yang luar biasa sekali. Yang jelas ini season yang sangat luar biasa buat Liverpool. Gue nggak bisa lebih happy lagi dari yang sekarang ya kan. Imagine being us. It's a really good time to be Liverpool fans pastinya ya. Terima kasih, segitu aja video dari gua. Terima kasih teman-teman untuk segala supportnya sekali lagi. Kalau lu belum subscribe, dan banyak yang belum subscribe, lu bisa subscribe aja ke channel ini, like this video, share ke teman-teman kalian, komen di bawah, jawabin pertanyaan gua tadi, atau simply lu bisa bilang lu dari Big Reds mana dan lu fans Liverpool dari mana. Thank you teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gua Steven KW. I love you all. Till next time. Bye bye.